belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada mati mulai. Soy, beri salam. Egi, Elis, Elsa, Fahri, Rael, Galang. Alat tulisnya sudah siap? Bukunya sudah siap? Kalau sudah berarti sudah siap untuk belajar. Kita akan belajar mengenai ekologi. Dan keanekaragaman hayati. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini baru ekologinya terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang, makan dan minum, apakah terhadap perasaan. Hewan, manusia, tumbuhan, ada lagi? Udara. Udah, kemudian cahaya matahari. 1 dan 2 sebagai kelompok yang visual, silakan kalian amati gambar yang ada di PowerPoint. Kemudian jawab pertanyaannya, objek apa saja yang ada pada gambar, bagaimana interaksi antara objeknya. Apa saja yang ada pada gambar? Ikan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup, sedangkan air, batu, tanah, akuarium adalah makhluk yang tidak hidup. Bagaimana interaksi antar objek tersebut? Ikan membutuhkan air untuk hidup. Saja yang ada pada gambar. Toples merupakan benda mati, air merupakan benda mati, dan ikan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Dan pasir benda mati, batu benda mati, dan air benda mati. Bagaimana interaksi antara objek tersebut? Ikan membutuhkan air karena untuk bisa bernapas. Kelompok 4 tadi kan sudah disampaikan oleh kelompok 5 dan 6. Ibu akan mengecek apakah sudah sesuai dengan yang kalian harapkan mengenai 2 pertanyaan tersebut ya. Dari kelompok 4, silakan Imayanti. Saya mendengarkan jawaban dari kelompok 6. Ikan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup dan tumbuhan bisa tumbuh karena merupakan makhluk. Ada lagi? Dari kelompok 5, toples merupakan benda mati dan air benda mati, begitu juga batu. Ikan membutuhkan air untuk bernapas. keluarnya secara teratur berkelompok. Jangan ada yang berpisah dari kelompok. Oke, siap? Siap.
pixel ya. Kemudian jika tidak ingin mind mapping, boleh dengan poster. Kalau poster berarti harus ada gambar, kemudian harus ada keterangan komponen biotik dan abiotiknya. Boleh juga diagram. Tempat kerja KPD, nama anggota Madik, Robi, Rehan, Eli, Lulus, Sarok, Selvira. Kondisi yang teramati, komponen biotik yang ditemukan tumbuhan, pohon pisang, umbi-umbian, hewan, burung, kucing, angsa, kelinci. Komponen abiotik yang ditemukan batu, tanah, dan udara. A. Bagaimana kondisi komponen abiotik pada ekosistem yang Anda amati? Kondisi tanah subur, kondisi batu yang basah dan bersih. Bagaimana kondisi komponen biotik pada ekosistem yang Anda amati? Kondisi pohon pisang tersebut tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Kondisi hewan, burung tersebut sehat dan masih banyak ditemukan di lingkungan sekolah. C. Apa komponen abiotik berubah? Apa yang akan terjadi? Jelaskan. Jika tanah tidak subur, tumbuhan tidak akan bisa hidup dan bisa juga menyebabkan tanah longsor. Ekosistem lingkungan sekolah. Pohon pisang dan kelinci contoh biotik. Udara, batu, dan tanah contoh abiotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Tumbuhan membutuhkan tanah untuk tumbuh dengan subur dan cahaya matahari untuk menyinari tanaman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen biotik yang ditemukan tumbuhan, hewan, manusia. Komponen abiotik yang ditemukan tanah, batu, kayu, air, udara, dan cahaya. A. Bagaimana kondisi komponen abiotik pada ekosistem yang Anda amati? Kondisi tanah yang ada di lingkungan sekolah tidak stabil karena berserakan sampah. B. Bagaimana kondisi komponen biotik pada ekosistem yang Anda amati? Banyak burung yang berterbangan dan tumbuhan masih subur. C. Apabila komponen abiotik berubah, apa yang akan terjadi? Jelaskan. Akan terjadi longsor, tidak adanya tumbuhan, organisme yang ada sedikit, menimbulkan banjir dan menimbulkan kerusakan lingkungan kita. Biotik tumbuhan, batu, tanah, batu, air, udara, cahaya. Biotik tumbuhan, hewan, manusia. Interaksi tanah dan burung, tanah dan cacing. Tanah membutuhkan cacing untuk menyuburkan tanaman. Udara dan burung membutuhkan udara untuk bernapas. Manusia dan air, manusia membutuhkan air untuk minum dan mandi. Ayo dimasukkan ke dalam kelompok abiotik. Hidup. Alasannya karena Sudah ditebang Dan sudah mati. dan tidak akan mengeluarkan daun. Oke, sip. Besi komponen
abiotik pada ekosistem yang Anda amati. Nah, abiotik itu berarti makhluk tidak hidup atau benda mati. Tadi tanah. Bagaimana kondisi tanah yang ada di lingkungan sekolah? Kurang baik. Kering dan stabil. Nah, ada yang kering, ada yang basah atau subur. Kesimpulan yang sudah kalian dapatkan tadi selama pengamatan di lapangan, ya. Ya, coba perhatikan dulu, Pak Hadi. 1, ada ekosistem, yaitu sistem yang terdapat interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik dalam sebuah lingkungan. Kemudian ada ekologi. Ekologi adalah kemudian ada individu, yaitu kemudian ada populasi, kemudian ada komunitas, yaitu Pada bisa mengetahui banyak pengalaman dalam melakukan kegiatan aktivitas ekologi di luar. Ketika mengerjakan LKPD, Cara mengatasi kesulitannya dengan meminta bantuan dari teman. Dari tadi selama kegiatan di lapangan, setiap kelompok dinilai itu ibunya. Dan yang paling besar nilainya adalah kelompok 5 kelompok 6 dengan poin 12 dan predikatnya mahir. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Kalian hafalkan tentang keanekaragaman hayati. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.